Puji Tuhan, nama saya Dewi Maiciko dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip berteologi. Yang saya maksudkan dengan prinsip berteologi adalah keyakinan dasar yang harus kita miliki ketika kita akan melaksanakan aktivitas sebuah teologi. Ini harus dibedakan dengan materi yang lain, yaitu sikap berteologi. Sebab di sikap berteologi itu yang saya ingin tekankan adalah masalah mentalitas yang harus kita miliki. Sementara di prinsip berteologi yang saya ingin tekankan tentang keyakinan dasar, hal-hal yang menjadi aturan utama ketika kita berteologi. Kemudian ada beberapa prinsip yang akan saya kemukakan dan kita akan mulai dengan prinsip yang pertama, yaitu teologi harus memuliakan Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Roma pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai 22, di situ Rasul Paulus mencela orang-orang kafir yang ada di Roma yang mengenal Tuhan melalui pewahyuan umum, tetapi mereka tidak memiliki sikap yang memuliakan Tuhan. Jadi, saudara, sebenarnya pengenalan akan Tuhan seharusnya membawa seseorang untuk memuliakan Tuhan. Memang wahyu umum mungkin agak kurang cukup untuk membawa seseorang memuliakan Tuhan, tetapi dengan wahyu-wahyu khusus, dengan seorang belajar Alkitab, dengan seorang mengenal Kristus secara pribadi dan karya-karyanya, maka seharusnya dengan pengenalan tersebut akan membawa seseorang memuliakan Tuhan. Jadi, prinsip yang pertama dalam berteologi yaitu teologi seharusnya membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Kemudian prinsip yang kedua, teologi harus bersumber dan berdasarkan Alkitab. Nah, di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6-8, di situ Rasul Paulus menyampaikan dengan tegas kepada jemaat Tuhan di Galatia untuk sangat hati-hati, sangat waspada ketika ada orang datang dengan berbagai ajaran tetapi tidak berdasarkan Injil yang benar. Mengapa mereka tidak berdasarkan Injil yang benar? Karena ajaran mereka tidak berdasarkan pada firman Tuhan, pada Alkitab yang benar. Hal yang kedua, teologi harus bersumber dan berdasarkan dengan Alkitab. Kita bisa menggunakan buku-buku teologi sebagai referensi. Kita bisa melihat banyak perbandingan melalui ilmu pengetahuan, tetapi yang harus kita pastikan dalam berteologi Alkitab harus jadi sumber. Alkitab harusnya didasarkan, Alkitab harus menjadi patokan. Selain Alkitab, itu hanyalah merupakan sumber tambahan yang bisa mencerahkan. Tetapi yang harus menjadi patokan utama adalah Alkitab. Kemudian prinsip yang ketiga dalam berteologi yaitu kita harus membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6, di situ kita bisa melihat satu penegasan dari Nabi Yesaya, yaitu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, kita tidak bisa mencari Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan untuk kita temui. Kita tidak bisa menemukan Tuhan kalau Dia tidak berkenan untuk ditemukan. Jadi, ada prinsip anugerah Tuhan untuk memberi dirinya dijumpai, ditemui, ditemukan oleh manusia. Ketika Tuhan sudah memberi anugerahnya untuk dijumpai, maka Allah yang transenden sudah masuk dalam suatu dimensi yang imanen, menjadi kesempatan bagi kita untuk mengembangkan relasi, untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, yang intim dan akrab dengan Tuhan.
tanpa hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan masuk pada perumusan teologi yang salah. Karena sesuatu yang kita lihat dari jauh, biasanya tingkat akuransinya masih lebih biasa dibandingkan kalau kita melihat lebih dekat. Pengalaman persekutuan yang intim dengan Tuhan akan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih akurat, dengan lebih tepat. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah berteologi harus memiliki pikiran rohani. Teologi itu merupakan suatu pengetahuan metakognitif atau supralogika. Nah, karena itu ketika kita berteologi, kita harus punya pikiran rohani. Jadi pikiran rohani yang saya maksudkan adalah pikiran yang melampaui kebiasaan-kebiasaan berpikir dunia. Jadi kita harus sadar bahwa hukum-hukum alam, hukum-hukum logika itu kemungkinan tidak akan sinkron dengan apa yang disampaikan Alkitab. Contohnya, misalnya ketika Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yunus ada di perut ikan. Alkitab katakan bahwa Yunus tetap hidup ini secara pemikiran manusia. Bagaimana mungkin dia bisa ada di perut ikan dan tetap hidup? Tidak mungkin, tetapi itulah yang terjadi. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Orang-orang kalau tidak berpikir rohani, dia akan mengatakan itu adalah sesuatu kemustahilan, atau Yesus berjalan di atas air itu perlu baru berpikir secara rohani sehingga dia mampu untuk mengerti, mampu untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kemudian ada surga dan ada neraka. Hal-hal itu hanya bisa dijangkau secara rohani. Kemudian mengenal sifat-sifat Tuhan itu juga hanya bisa dijangkau secara rohani. Jadi yang saya maksudkan bukan untuk membatalkan pikiran-pikiran manusiawi kita, logika kita, empiri kita, bukan. Kita tidak batalkan, tetapi berteologi kita harus melampaui. Jadi kemampuan berpikir jasmani, jadi intinya adalah kita tidak mungkin berteologi hanya dengan mengandalkan kebiasaan-kebiasaan kognitif atau berpikir logis. Harus ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu metakognitif dan superlogika. Kemudian prinsip yang berikutnya untuk mengembangkan teologi perlu menyelidiki yang teliti, komprehensif, dan mendalam. Hal itu kita bisa lihat dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai 4, ketika Nabi Lukas perlu menyelidiki untuk membuat penyelidikan, kemudian mendokumentasikan dengan tepat, dengan baik, dengan lengkap, dan kemudian menyampaikan kepada Theophilus secara terperinci, secara sistematis, sehingga akhirnya si Theophilus ini yang ragu akhirnya bisa diyakinkan tentang kebenaran firman, kebenaran Kristiani. Banyak orang berpikir kalau teologi itu yang penting, saya sudah berdoa. Ya, berdoa itu sangat penting. Saya sudah sampaikan bahwa hubungan dengan Tuhan sangat penting. Akurasi pengenalan teologi tidak akan bisa tepat tanpa hubungan dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti membatalkan kesungguhan kita dalam belajar. Kesungguhan kita ketika kita melaksanakan penyelidikan Alkitab itu tidak bisa dibatalkan. Jadi jangan sampai kita kuat di satu sisi saja, misalnya di dalam doa, sementara kita lemah ketika kita belajar firman. Seharusnya kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Tetapi kita harus juga membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui penyelidikan Alkitab yang teliti, komprehensif, dan mendalam. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah teologi harus berguna bagi kepentingan pelayanan. Maksudnya apa? Maksudnya teologi ini bukan hanya sekedar untuk konsumsi otak
bukan hanya sekedar untuk konsumsi akal. Teologi itu harus berguna untuk kepentingan pelayanan. Nah, karena dia harus berguna untuk kebenaran pelayanan, maka kita perlu mengupayakan teologi yang praktis dan yang dapat diterapkan. Kemudian kita perlu mengupayakan teologi yang kontekstual, maksudnya teologi yang cocok sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kemudian teologi yang kontemporer sesuai dengan masa, sesuai dengan kekinian. Kemudian teologi yang komunikatif, artinya dapat dikomunikasikan. Ada banyak kesalahan yang muncul sekarang adalah teologi menjadi sesuatu yang tidak dapat dikomunikasikan. Mungkin si teologi terlalu asik dengan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa teologi, bahasa asli yang terlalu tinggi, dan kemudian akhirnya bisa dipahami, dicerna oleh jemaat. Nah, apa gunanya teologi yang terlalu teoritis sehingga tidak bisa diterapkan? Teologi yang lalu dalam tanda kutip terlalu biblikal, maksudnya selalu berada pada konteks-konteks masa lalu di Palestina atau di Timur Tengah, tetapi tidak dijembatani atau tidak dibawa kepada situasi masa kini. Apa gunanya? Jadi teologi itu harus biblikal. Kalau harus memperkembangkan konteks masa lalu, juga harus kontekstual untuk dunia masa kini dan untuk dunia saat ini. Jadi teologi harus berguna bagi kepentingan pelayanan. Berikutnya, prinsip yang terakhir yaitu teologi haruslah di dalam penyelidikannya seseorang harus dimimpikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu mengajar kita akan segala sesuatu. Jadi, semua kegiatan teologi seperti penyelidikan atau eksplorasi, kemudian berpikir atau investasi, kemudian menilai atau evaluasi. Kemudian kegiatan berteologi seperti merumuskan atau mengonstruksi satu pemikiran, satu konsep, itu semua harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu harus mengendalikan proses berteologi dari dahulu sampai hilir. Ketika seorang berteologi, maka Roh Kudus itu harus mengalihkan mulai dari awal berpikir, kemudian ketika dia mulai mengumpulkan data informasi di dokumentasi penyelidikan Alkitab, dia membuat perumusan, kesimpulan mengenai semua kegiatan-kegiatan berteologi itu harus dikendalikan propolis dengan pengendalian Roh Kudus. Kita akan menghasilkan satu teologi yang sehat, yang berguna, yang baik, dan Tuhan terus dimuliakan. Puji Tuhan, demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.